Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya. Setiap daerah itu beda-beda waktu subuhnya. Apa yang harus dilakukan? Kita ini alhamdulillah tahu dengan yang kita perlukan. Sebelum subuh itu ada waktu yang mustajab. Salat malam. Maka nasihat ana ya pada semua perempuan lah. Ya pada semua umat Islam tentunya. Tapi bagi para wanita ini hendaklah engkau punya salat malam. Walaupun hanya 3 rakaat, witir. Dan ini menuntut kita untuk bangun sebelum subuh. Witir, 3 rakaat. Nabi SAW beliau biasa ketika sholat malam, selesai beliau sholat malam, beliau membangunkan Aisyah. Udah mau subuh, beliau bangunkan Aisyah untuk sholat malam. Aisyah radhiyallahu anha. Jadi usahakan kita melakukan itu. Wasiat Nabi SAW ya agar kita tidak meninggalkan sholat witir. Kalau bisa di akhir malam, kalau nggak bisa ya sebelum tidur. Kemudian yang menyebabkan orang susah bangun sebelum subuh itu adalah karena tidurnya kemalaman. Maka usahakan kita memang mengatur waktu tidur kita. Lalu berkaitan dengan sholat qobliyah subuh, sholat fajar, sholat sebelum subuh ini. Apakah bisa dilakukan walaupun kita nggak di awal waktu? Umpamanya tadi dikatakan waktu syuruknya itu jam 5. Bolehkah kita sholat subuhnya 5:30? Kalau bicara boleh, boleh aja. Dan sebelum sholat subuh, bolehkah kita sholat qobliyah subuh? Selama waktu subuhnya masih ada, maka hendaklah kita sholat qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya mau habis, contohnya kita ini hanya bisa sholat 2 rakaat subuh atau 2 rakaat qobliyah. Yang jelas setelah sholat 2 rakaat akan syuruk. Bukan akan syuruk, matahari akan terbit. Matahari terbit karena sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu itu adalah setelah syuruk kira-kira 10-15 menit. Kita ini sholat 2 rakaat hanya bisa 2 rakaat. Nggak bisa lebih. Maka ketika kita tahu hanya bisa 2 rakaat saja karena waktu subuhnya mau habis atau juga habis kalau kita sholat 2 rakaat, hendaklah kita sholat subuh tanpa qobliyah. Terus qobliyahnya kapan dilaksanakan Ustaz? Bagi orang yang biasa melakukan sunnah qobliyah subuh, maka boleh dia ganti, dia qadha nanti setelah waktu duha. Ketika masuk waktu duha diganti. Jadi selama masih ada waktu, hendaklah qobliyahnya ya sebelum subuh. Bukan di waktu duha, bukan digantikan ketika memang ada waktu ini buat perempuan. Wallahu a'lam. Bacaan ketika ruku. Iya. Ini bagus nih pertanyaan jamaahnya. Ini pertanyaan menandakan yang bertanya belajar. Ketika dia belajar dia jadi bingung. Ana dari dulu diajarin subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lalu sekarang ada bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Mana Ustaz yang benar? Dua-duanya dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi bacaan ruku itu banyak jemaah, bervariasi. Dan semuanya boleh selama dibaca sama Nabi SAW kita baca. Sekali-kali kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau kita baca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Orang kalau pertama dengar ini, loh kok baru lagi bacanya Ustaz, kata dia. Ya memang kitanya yang nggak belajar. Akhirnya banyak hal-hal yang sebenarnya disunnahkan buat kita itu baru. Maka dua-duanya boleh. Dan bacaan-bacaan ketika sholat ini jamaah, kita perlu untuk menghafalkan beberapa darinya. Kenapa? Supaya kita khusyuk sholatnya. Kalau kita biasa membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita ketika ruku otomatis
muncul subhana rabbiyal azim. Padahal hati kita tidak hadir di sana. Tapi coba kita menghafal bacaan yang lainnya. Kita mau nggak mau terpaksa mengingat. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Maka itu akan membuat kita lebih khusyuk insya Allah. Bacaan ketika selesai Al-Fatihah. Ibu-ibu apa yang dibaca? Trikul. Pernahkah ibu-ibu ingin nambah? Pernah enggak? Jarang lah. Kalau ingin nambah paling tidak setahun sekali nambah 1 surat. Kalau umurnya 40 tahun berarti 40 surat. Kita kadang-kadang nggak kepingin. Nggak ada usaha untuk itu. Kalau fulus kepingin nambah terus. Iya. Kenapa Al-Quran kita nggak ingin nambah? Cobalah bapak-bapak. Setahun sekali 1 surat. Kalau setahun sekali 1 surat. Gimana antum menghafalnya? Sehari 1 huruf. Bukan 1 ayat. Tapi nggak apa-apa, antum hafalin. Baca Wadduha, ana nggak hafal Ustaz Abduha. Subhanallah, ana bertemu dengan seorang jenderal. Dia cerita, Syafiq, alhamdulillah ana sudah hafal Ad-Duha Wadduha, kata dia. Dia bangga sekali. Kenapa? Karena dia tahu dengan setiap huruf itu 10 kebaikan. Dan kedudukan kita nanti di surga itu sesuai dengan bacaan Qur'annya. Sesuai dengan hafalan Qur'annya. Yang cuma hafal trikul, sudah berhenti. Berhenti derajatnya. Maka tolonglah. Apalagi yang udah pensiun, tambah banyak hafalannya. Usahakan baca Qur'annya tambah banyak. Karena waktunya sudah kosong. Ya. Barakallahu fikum. Kiranya seperti itu.